Rasa grogi adalah sebuah perasaan yang mengganggu ya. Saya juga pernah loh mengalaminya. Nah, kali ini saya akan berikan beberapa cara yang praktis yang sudah saya coba untuk menghilangkan grogi. Yuk, kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Betul ya, sebuah perasaan grogi atau rasa grogi itu adalah sebuah hal yang sebenarnya paling mengganggu. Semua orang, termasuk sehebat apapun dia, percaya atau tidak, pasti pernah merasakan grogi. Nah, yang membedakan mereka dengan kamu adalah mereka udah tahu gimana cara menghilangkan grogi, sementara kita nih, orang-orang yang mungkin belum tahu, jadi bingung, akhirnya kalah deh sama si grogi. Nah, kali ini adalah hari bahagia, hari keberuntungan kamu sepertinya karena ditunjukkan oleh Tuhan ke video ini. Jadi izinkan saya untuk memberikan beberapa cara ya. Bagaimana sih cara yang paling efektif bagi saya terutama untuk menghilangkan si grogi ini. Di dalam video ini saya akan berikan beberapa cara yang efektif yang sudah saya uji coba sendiri untuk menghilangkan rasa grogi. Jadi silakan kamu dengarkan dan tonton video ini dan pilih salah satu ya. Cara apa yang paling cocok untuk kamu? Kita mulai. Pertama, kalau kita ingin mengobati sesuatu, teman-teman, kita harus tahu dulu kenapa sih sesuatu itu ada dalam diri kita. Nah, sekarang saya mau tanya nih, grogi. Kamu kenapa bisa grogi? Apakah diri kamu sendiri tahu kenapa kamu bisa grogi? Rata-rata kalau ditanya gitu jawabannya, nggak tahu mas, itu tiba-tiba muncul aja. Contoh nih, kalau saya lagi ngelihat cewek cantik, grogi. Kalau saya ngomong sama cowok yang menurut saya menarik, grogi. Atau ketika saya ngomong sama orang baru, grogi. Ketika saya lagi presentasi di depan kelas, grogi. Nggak bisa ditebak mas kenapanya. Justru itu yang saya bingung. Sebenarnya salah. Kamu sebenarnya tahu nggak kenapa kamu jadi grogi? Nih, sepele. Diri kamu menjadi grogi itu karena satu hal yang namanya merasa tidak pantas. Betul apa tidak? Coba renungin dulu nih. Ini mantep nih. Supaya obatnya bisa berfungsi kita harus tahu dulu sebabnya kan. Bener nggak? Ketika kamu grogi, disitulah perasaan diri kita ngerasa nggak pantas muncul. Betul nggak? Coba renungkan dulu. Bener? Bener ya? Di saat kita ngerasa nggak pantas, si grogi muncul. Berarti kesimpulannya, perasaan nggak pantas ini yang membuat si grogi muncul. Kita sepakat? Oke, gini cara ngadepinnya. Ketika kamu harus melakukan suatu hal yang kamu tahu bakal bikin grogi ini, coba deh kamu lakukan ini. Kamu ambil dulu napas sepanjang mungkin melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Nah, di saat tenang, kamu paksa bibir kamu untuk tersenyum. Tersenyum dipaksa aja gitu. Paksa tersenyum. Abis itu kamu katakan dengan suara yang cukup terdengar telingamu aja ya. Suaranya begini, kata-katanya gini. Saya sangat pantas untuk melakukan ini. Saya sangat pantas untuk mengalami ini. Saya sangat pantas untuk menghadapi ini. Hadapin aja lagi. Saya pantas kok. Udah, gitu doang. Coba kita ulang lagi ya. Ini ceritanya si grogi ini mau datang nih. Kamu tahu nih biasanya kalau ngelakuin ini saya grogi mas. Gue bakal grogi nih. Nah udah, sekarang kamu katakan dengan suara yang terdengar telingamu aja. Ingat, gak usah teriak-teriak gitu ya. Katakan begini. Saya pantas untuk mengalami ini. Saya pantas untuk menghadapi ini. Saya pantas kok. Saya luar biasa. Saya pantas menghadapi ini. Hadapi aja lagi, habis itu maju. Udah, habis itu maju. Lihat deh, grogi kamu masih ada, tapi tidak sehebat sebelumnya. Boleh dicoba. Coba dicoba dulu ya. Lakukan cara yang pertama ini. Ini aja sebenarnya udah berhasil banget. Itu powerful. Dicoba. Nah, cara yang kedua, ini juga hampir mirip, tapi beda. Ini lebih powerful sih. Boleh kamu coba. Gimana mas? Ketika kamu akan menghadapi sebuah situasi, dengerin nih ya. Ketika kamu akan menghadapi sebuah situasi yang bikin kamu grogi, kamu tahu gitu ya, oh ini saya bakal ketemu orang atau bakal grogi. Coba kamu lakukan ini.
Caranya hampir sama. Pertama, kamu ambil napas dulu panjang-panjang melalui hidung. Kemudian kamu hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Nah, kali ini bedanya. Kamu saya paksa untuk bersenandung. Bersenandung itu apa, Mas? Nyanyi-nyanyi kecil, tapi dengan sebuah lirik yang sudah saya ciptakan nih. Liriknya gini, nadanya gini. Coba ya. Boleh dicoba sekarang nih sambil kamu nonton. Gini. Hey, 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 saya pantas, saya bisa, saya mampu, saya coba. Lagi. Hey, 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 saya pantas, saya coba, saya bisa, saya mampu. Lagi. Hey, 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 saya pantas, saya bisa, saya coba, saya mampu. Terus nyanyi itu kamu senandungkan berulang kali. Ya pelan-pelan aja dengan suara pelan, tapi dengan kamu menyanyinya tuh dengan sukacita gitu. Perasaan sukacita itu tiba-tiba akan mengobati grogi kamu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Powerful gak? Coba, tadi kalau kamu mendengarkan saya sambil kamu ikut bersenandung, kamu pasti akan merasakan ya, iya Mas, kok saya menyanyikan yang Mas Aryan contohkan tadi, kok hati saya tiba-tiba jadi kayak lebih bersemangat gitu, lebih bersukacita dibandingkan sebelumnya. Kenapa ya Mas? Jawabannya sederhana. Kamu tahu gak? Ketika saya suruh kamu bersenandung tadi, ada energi tambahan yang muncul dalam diri kamu. Energi itu bisa muncul kalau kamu bernyanyi dan menggunakan lirik yang pas. Nada itu, lirik itu saya yang buat, sudah saya uji coba berulang kali. Itulah yang terbaik buat kita. Coba ya, 2 cara ini udah powerful, tapi tenang aja. Kamu nggak perlu ngelakuin 2 doang kok. Saya kasih tahu lagi beberapa cara. Nih, cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini hampir mirip dengan salah satu trik yang saya berikan di video Pagar Kehidupan yang baru-baru ini paling laku juga tuh. Tentang gimana caranya kalau kita terlalu pendiam, terlalu grogi. Pernah nonton ya? Kalau kamu suka dengan topik ini, pasti pernah lah nonton video itu di Pagar Kehidupan. Nah, cara yang ketiga gimana emang Mas? Gini, kalau kita grogi, itu kan sebenarnya adalah sebuah perasaan yang kadang-kadang membuat kita tuh jadi susah ngomong. Bener nggak sih? Susah presentasi, susah ngomong, bahaya tuh. Nah, dengan 2 cara tadi, itu sebenarnya bisa hilang. Tapi ada cara tambahan yang saya ingin banget kasih tahu sama kamu. Cara itu adalah melatih otot otak. Saya ulangi, melatih otot otak. Betul. Maksudnya gimana? Nih, gini. Bener, melatih otot otak. Caranya gini. Sekarang coba langsung aja ya. Kamu lihat ada benda apa di depan mata kamu. Coba di depan mata kamu sekarang, saya nggak tahu kamu lagi ngelakuin apa, ada benda apa. Nah, ketika kamu grogi, lihat benda apapun yang ada di depan matamu. Dari benda itu, langsung kamu buat jadi 1 paragraf secara spontan di otak kamu. Contoh ya, misalnya di depan saya sekarang nih ada sebuah tas teman-teman. Di waktu saya membuat video ini, ada sebuah tas. Nah, dari tas ini langsung secara spontan saya buat 1 paragraf. Misalnya gini, tas adalah sebuah alat yang biasa digunakan orang untuk membawa barang. Tas itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Ada tas belanjaan, ada tas perhiasan, ada juga tas-tas yang berujung kepada fashion. Nah, tas yang berujung untuk fashion ini biasanya harganya bermacam-macam, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Ratusan juta pun juga ada loh. Nah, tas ini biasanya disukai oleh para perempuan. Nah, terus teman-teman, terus lakukan itu. Nanti ketika kamu sudah terbiasa melakukan ini nih, ya, melatih otot otak, walaupun kamu grogi, ingat, walaupun kamu grogi, otakmu tetap jalan. Jadi nggak kelihatan bahwa kamu tuh grogi gitu loh. Jelas ya? Jadi perasaan grogi ini kan solusinya cuma 2. Dikurangi atau ditipu. Nggak bisa dihilangkan. Saya ulangi ya, grogi itu nggak bisa dihilangkan. Grogi itu cuma 2. Ditipu atau dikurangi. Nah, cara yang saya lakukan di bagian pertama dan kedua tadi saya contohin ke kamu, itu untuk mengurangi. Nah, cara yang ketiga ini adalah untuk menipu. Maksudnya gimana? Ketika kemampuan kamu dalam berbicara itu bagus, karena udah dilatih terus nih otot otaknya ketika grogi dengan cara saya barusan, kamu nggak kelihatan grogi. Kenapa? Karena ngomong kamu jadi lebih lancar, jadi lebih luwes gitu. Jadi orang nggak akan ngelihat bahwa kamu nih grogi.
Itu hebatnya trik ini, ya. Dan ini sering loh saya lakukan. Banyak orang yang berkata ketika saya presentasi contohnya, atau ketika saya webinar kemarin, atau mungkin seminar atau apa gitu ya. Orang nggak akan ada yang nyangka kalau saya itu lagi grogi. Kenapa? Karena saya pakai teknik ini. Saya menganggap ketika diri saya grogi, itu nggak akan mungkin ketahuan. Kenapa? Karena otak saya sudah saya latih menggunakan teknik yang ketiga ini. Jelas ya? Jadi kalau kamu mau ngedate atau kencan pertama, grogi, lakukan cara yang ketiga ini bisa. Kalau kamu mau presentasi, lakukan cara yang ketiga ini bisa. Kamu mau prospek klien mungkin, prospek calon nasabah mungkin, pakai cara yang ketiga ini bisa. Lebih bagus lagi, selang-seling. Hari ini cara yang ketiga, besok cara yang kedua tadi, nah lusanya cara yang pertama. Cara-cara ini sebentar banget kok. Kamu praktekin gak sampai 1 menit ya, bahkan 30 detik aja cukup, tapi efeknya bisa jangka panjang. Itulah hebatnya trik daging di video ini. Jelas? Oke, nah sebentar. Saya mau kasih tahu dulu sesuatu sama kamu. Ini penting nih. Kalau diri kamu sudah melakukan hal ini, baik yang pertama, yang kedua, maupun yang ketiga gitu ya, ada satu halangan yang kamu harus tahu. Apa itu, Mas? Nih, saya sengaja kasih tahu di bagian akhir, supaya jadi hadiah bagi kamu yang menonton video ini sampai habis. Ini halangannya. Halangan itu adalah penolakan tetap bisa terjadi. Ini yang paling penting nih. Orang berpikir apa? Ketika saya ditolak sama nasabah, ditolak sama kencan pertama saya, ditolak sama orang yang saya prospek, itu semua salah saya, Mas. Kenapa? Karena saya grogi. Bukan. Grogi itu bukan satu-satunya penyebab kamu ditolak. Jadi ketika kamu pakai cara ini sudah tidak grogi gitu ya, tetap aja penolakan itu bisa terjadi gitu loh. Jadi yang saya ingin sampaikan sama kamu, teknik ini bisa mengurangi grogi dan menipu kamu untuk terlihat tidak grogi, dan grogi itu bisa kalah sama kamu. Kau menang, ya. Yang biasanya kalah dengan ada teknik tadi itu kau menang. Tapi ingat perkataan saya, penolakan tidak bisa ditolak. Karena setiap orang berhak untuk menerima kita dan menolak kita, betul nggak? Ingat perkataan saya di Pagar Kehidupan, nggak semua orang cocok sama kita. Sehebat apapun kita, sesempurna apapun kita dalam tanda kutip, tetap aja akan ada orang yang nggak cocok sama kita. Jadi ingat pesan saya, penolakan itu biasa. Kamu sudah berhasil melawan rasa grogimu dengan teknik ini, dirimu luar biasa. Setelah kamu melakukan ini semua, setiap kali kamu berhasil melawan rasa grogi, berikan dirimu hadiah. Apapun hadiahnya, bisa tiba-tiba kamu nih udah pengen, iya ya, saya akhirnya berhasil loh melewati rasa grogi saya. Saya pengen ngasih diri saya hadiah, saya mau makan es krim, iya kan? Atau saya mau nonton bioskop, atau mungkin saya mau makan bakso, atau mungkin diri saya mau nyanyi-nyanyi, karena saya berhasil. Kasih diri kamu reward atau hadiah. Kenapa? Karena supaya kita tuh tetap semangat gitu loh. Jangan berkutat dengan hal yang namanya semua tuh harus berhasil. No. Kamu sudah berhasil melawan rasa grogi, itu pun kalau bagi saya udah menang. Ya, rayakan kemenangan kamu setelah kamu berhasil melawan rasa grogi dengan cara yang saya berikan tadi. Ada 3 tuh. Ya, berikan hadiah dan ingat pesan saya, penolakan itu tetap ada dan itu bukan salah kamu. Kamu adalah manusia yang tugasnya tinggal mengendalikan si grogi tadi. Cara ini efektif. Maju terus dan berikan dirimu hadiah setelah kamu berhasil melewati ini semua. Jelas kan? Powerful ya? Alhamdulillah. Ya udah, lakukan ini semua dan rasakan kebahagiaan dan kebaikan yang hadir dalam hidup kamu ya. Ini semua daging. Kalau kamu suka, tolong berikan video ini jempol ke atasnya karena itu sangat berharga buat saya, dan bagikan juga ya link video ini kepada teman-teman kamu, terutama tuh di grup WhatsApp supaya mereka tahu. Oke? Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.